Sobat Pancasila, gimana nih kabarnya? Masih semangat ya di hari kelima kegiatan P5 ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Jadi kita bisa mengidentifikasi nih jenis-jenis sampah. Pasti Sobat Pancasila semua taunya ada yang sampah organik, sampah anorganik, sampah yang kering, sampah yang basah. Tapi secara spesifik kita akan belajar di sini sampah-sampah yang lebih luas lagi. Mau tahu kan? Nah, jadi sebelum belajar, seperti biasa HP-nya disingkirkan terlebih dahulu, disimpan ya. Dan waktunya kita belajar fokus untuk mengidentifikasi apa aja sih jenis-jenis sampah di bumi ini. Oke? Sebelumnya, sobat bisa lihat di sini, dilihat ada apa? Ada gambar sampah, betul. Sampahnya macam-macam nih. Ada kardus, ya. Lalu di sini ada sampah bekas makanan. Nah, sampah-sampah ini masih belum terpilih dengan baik, ya. Nah, maka dari itu, kalau sampahnya seperti ini, ada yang sampah kering, sampah yang basah, itu akan seperti apa sih efeknya? Akan seperti ini sobat, menjadi gunung sampah, tumpukan sampah. Pasti sobat tahu deh, yang di Rawakucing, tumpukan sampahnya kalau lewat pasti sudah tercium dari jauh ya. Lalu ada juga yang terkenal tuh di Bantar Gebang, Bekasi. Nah itu salah satu TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang menjadi gunung sampah. Nah, ini adalah sampah-sampah yang apabila tidak dipilih dengan baik, masih ada sampah kering, masih ada sampah basah, kalau langsung dibiarkan saja maka gunungnya akan semakin besar. Bayangkan deh gunung sampah seperti apa. Dan akibatnya apa? Akan menimbulkan banyak sekali masalah yang bisa merenggut nyawa. Jadi contohnya nih, longsor sampah di dunia. Sudah banyak sekali kasus dari tahun ke tahun di beberapa negara hingga ratusan nyawa tewas karena longsor sampah. Begitu pula di Indonesia juga banyak kasusnya. Ya, di sini di TPA Cipecang jebol, longsoran sampah masuk ke Sungai Cisadane. Nah, di sini kita tahu bahwa tidak ada pemilahan sampah yang benar sehingga mengakibatkan gunung sampahnya besar sehingga terjadi longsor sampah. Nah, maka dari itu kita harus ngapain nih biar gunung sampahnya tidak semakin besar? Berarti kita harus memilah sampah, ya. Jadi kita harus melakukan pemilahan sampah. Apa sih pemilahan sampah? Jadi kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan juga sifat sampahnya. Jadi bisa lebih teratur, bisa ada pengorganisasian antara sampah organik, sampah anorganik, sampah yang beracun dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pemilahan sampah ini tentunya bisa mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Misalnya ada bekas makanan plastik yang masih ada makanannya di dalamnya, sisa makanannya. Nah, kalau sudah dipilah, berarti plastiknya bisa langsung didaur ulang. Jadi lebih gampang untuk mempermudah pengelolaannya. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi pencemaran udara. Jadi Sobat Pancasila tahu kan kalau gunung sampah yang bertumpuk-tumpuk itu baunya pasti menyengat. Nah, ini juga akan mengakibatkan pencemaran udara, menimbulkan masalah kesehatan terutama yang rumahnya ataupun lingkungannya dekat dengan tumpukan sampah. Nah, itu bisa bermasalah dengan paru-paru dan juga pernapasan. Begitu ya. Jadi bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu pemilahan sampah dengan menambah nilai ekonomi. Jadi, apabila ada sampah yang bisa didaur ulang, berarti bisa dapat cuan lagi kan, bisa dijual lagi, bisa didaur ulang,
bisa digunakan menjadi kerajinan, berarti bisa menambahkan nilai ekonomi, bisa dijual lagi, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan yang baik. Nah, jadi saat kita memilah sampah berarti kita harus tahu dong jenis-jenis sampah aja dan cara penanganannya bagaimana nih. Apakah langsung ditaruh saja, dibuang aja atau bagaimana? Yuk kita belajar jenis-jenis sampah. Jadi ada beberapa macam jenis sampah yang Sobat Pancasila ketahui. Di sini ada sampah organik basah, sampah kemasan Tetra Pak, sampah kemasan makanan atau komposit, sampah kemasan seperti plastik, kaleng dan juga gelas, sampah elektronik, sampah popok dan pembalut, dan sampah obat-obatan. Yuk kita akan bahas yang pertama, yaitu sampah organik. Jadi sampah organik pasti Sobat Pancasila tahu ya, jadi sampah yang berasal dari tumbuhan. Itu sampah sisa sayuran, kulit buah, daun-daun kering yang gugur dari pohonnya, itu juga termasuk sampah organik. Nah, sebenarnya sampah organik ini juga berbahaya loh apabila dibuang sembarangan. Karena apa? Sisa sampah organik itu kalau dibiarkan begitu saja itu akan melepaskan gas metana yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Jadi semakin banyak sampah organik dibiarkan, itu juga semakin banyak gas metana di bumi sehingga mengakibatkan perubahan iklim. Nah, maka dari itu untuk mengurangi hal seperti itu, tentunya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kotak atau ember khusus. Jadi dipilah dulu mana sampah organik ya, sampah bekas sayuran, sampah daun-daun yang sudah busuk atau daun-daun kering. Lalu yang sampah basah seperti sampah sisa sayuran itu dikubur ya, dibuat lubang agak dalam agar tidak menjadi sarang belatung. Nah, itu adalah alternatif untuk menangani sampah organik. Nah, bisa juga alternatif lainnya bisa digunakan sebagai hal-hal yang bermanfaat. Contohnya nih, sisa kulit buah dijadikan ekoenzim. Jadi biasanya para peneliti bisa mengambil nih sisa kulit buah untuk dijadikan ekoenzim. Lalu regrow sisa sayuran seperti daun bawang, seledri, pakcoy, kangkung. Jadi yang masih ada batangnya itu bisa ditumbuhkan lagi, ditanam lagi, ataupun bisa untuk pembuatan kompos. Pasti Sobat Pancasila tahu ya, jadi kalau daun-daun yang basah itu bisa ditanam lagi, diolah lagi untuk pembuatan kompos ataupun pupuk tanaman. Nah, sudah paham ya untuk sampah organik? Ya, selanjutnya di sini sampah organik basah alias sampah yang benar-benar basah. Contohnya nih berupa kuah, kaldu, dan juga tulang belulang. Jadi bayangkan nih Sobat Pancasila, apabila suatu usaha sop kambing misalnya, pasti setiap harinya akan menghasilkan sampah. Limbah-limbah tulang, limbah-limbah kaldu yang sudah sisa. Nah, itu pasti kira-kira dibuang kemana ya? Nah, itu juga ada pengelolaannya yang benar, jadi tidak merusak lingkungan sekitar. Jadi bisa berikan kepada hewan peliharaan seperti kucing. Nah, misalnya nih kucingnya udah kenyang, bisa juga sebagai lahan bisnis pakan hewan lainnya. Jadi tulang-tulangnya itu diolah lagi untuk pakan hewan lain. Lalu bisa juga masukkan ke biopori, atau lebih amannya yaitu dikubur dalam agar tidak menjadi sarang belatung. Oke, nah itu dia tadi sampah organik basah. Selanjutnya yaitu sampah kemasan Tetra Pak. Nah, teman-teman pasti bisa lihat di layar sini ada seperti kemasan susu ya. Nah, ini juga termasuk kemasan Tetra Pak. Jadi memiliki lapisan kertas, ada polietilen dan juga aluminium yang sebenarnya keseluruhannya itu dapat didaur ulang ya teman-teman. Nah, caranya itu bagaimana? Sebenarnya cara yang lebih
efektif dan juga efisien dan juga tidak akan menimbulkan sampah alias kita menggunakan konsep zero waste, nol sampah, yaitu meminimalisir penggunaan kemasan Tetra Pak. Jadi sebisa mungkin menggunakan tumbler kalau kita ingin beli minum kemasan. Dan bisa juga untuk alternatif lainnya yaitu masukkan ke dalam bank sampah ataupun drop box agar dapat didaur ulang ya. Jadi kemasannya itu memang bisa didaur ulang, kalian bisa berikan ke bank sampah seperti itu. Lanjut, sampah kemasan plastik, kaleng dan juga gelas. Nah, Sobat Pancasila bisa lihat di sini ada kaleng, ada gelas kaca. Nah, itu bagaimana ya pengelolaannya? Jadi sebenarnya untuk jenis sampah ini karena sangat susah sekali terurai, lebih baik tidak menggunakan alias meminimalisir dan kita menggunakan konsep zero waste ya, jangan sampai menggunakan. Nah, karena apa? Sebenarnya untuk kaleng ya, lalu plastik dan gelas kaca pun sebenarnya bisa didaur ulang gitu kan. Tapi saat pembuatan kaleng, pembuatan plastik, pembuatan gelas kaca itu juga membutuhkan energi yang tinggi. Jadi kalau gelas nih biasanya berhubungan dengan tambang pasir. Kalau semakin banyak produksi gelasnya, otomatis akan semakin banyak menambang pasir. Lalu kaleng juga berhubungan dengan tambang nikel. Nah, itu juga berakibat kepada pemborosan sumber energi, sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, maka dari itu cara yang terbaik yaitu kita meminimalisir untuk tidak menggunakannya ya. Tapi ada juga alternatif bagaimana cara memilah sampah kemasan plastik, kaleng dan juga gelas. Hal yang pertama yaitu kita pisahkan lebih dahulu dengan sisa makanan yang terdapat di plastik, kaleng dan juga gelasnya. Lalu kita cuci bersih, dikeringkan, dan kalau bisa di-reuse atau digunakan kembali seperti ini. Seperti kaleng bisa digunakan untuk pot tanaman dan lain sebagainya, dan juga di-recycle atau didaur ulang. Contoh seperti plastik bekas kopi sasetan. Nah, itu juga bisa didaur ulang, dibuat kerajinan seperti tas ya, ataupun vas bunga yang terbuat dari kopi sasetan seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ide-ide untuk merecycle sampah-sampah anorganik. Selanjutnya yaitu sampah makanan kemasan plastik atau komposit. Ini lebih ke arah sampah yang di dalamnya itu ada kemasan aluminium foilnya. Nah, di sini juga hampir sama seperti sampah kemasan plastik, kaleng dan juga gelas tadi. Intinya kita sebisa mungkin meminimalisir ya, ataupun bisa mendaur ulang, menjadikannya suatu ide yang cerdas, yaitu bisa dijadikan eco-brick. Apa sih sebenarnya eco-brick itu? Jadi botol plastik yang diisi penuh dengan berbagai jenis plastik bekas kering dan juga bersih hingga mencapai kepadatan tertentu ya, untuk bisa dipakai sebagai bata bangunan. Kalau di layar ini bisa digunakan menjadi sofa. Wah, bayangkan ya, keren sekali. Dan eco-brick ini juga bisa dipenuhi dengan material lain yang tidak terurai secara alami. Contohnya nih, bisa dimasukkan seperti styrofoam, kabel, baterai kecil dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi ide apabila kita ingin mendaur ulang sampah plastik. Selanjutnya sampah elektronik. Nah, pasti Sobat Pancasila juga punya nih sampah elektronik. Nah, intinya untuk sampah elektronik jangan buang sembarangan, karena di sampah elektronik itu terdapat kandungan B3-nya, bahan berbahaya dan juga beracun. Maka dari itu
untuk bijaknya lagi kita kumpulkan di bank sampah. Nah, di bank sampah itu nanti akan diolah secara tepat yang tidak menyebabkan efek untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu sampah obat-obatan, dan ini juga sampah obat-obatan termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya, ataupun bahan-bahan bekas medikal. Jadi pada waktu COVID itu seperti sampah bekas masker, sampah bekas suntikan antigen ya, itu juga termasuk sampah yang B3, bahan berbahaya beracun. Lalu bagaimana sih untuk membuangnya? Hal yang pertama, yang paling penting yaitu jangan buang sembarangan. Jadi apabila Sobat Pancasila punya obat-obatan yang kadaluarsa, diharapkan jangan buang sembarangan di tempat sampah. Karena yang pertama dapat dipergunakan yang tidak baik. Jadi bisa digunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Lalu selanjutnya apabila obat-obatan tersebut larut ke dalam air ataupun air sungai, air kali, nanti akan mencemari air dan air akan terkontaminasi obat-obatan yang kadaluarsa. Maka dari itu hal yang tepat yaitu kumpulkan ke puskesmas ataupun rumah sakit. Memang ada sedikit biaya untuk mengumpulkan ke puskesmas dan juga rumah sakit. Dan jenis sampah yang terakhir yaitu sampah popok dan pembalut. Sampah popok dan pembalut ini termasuk sampah yang sukar sekali untuk diuraikan karena terbuat dari plastik ya, dan juga kalau popok itu terbuat dari karet, jadi ada karetnya. Nah, bagaimana untuk penanganannya? Jadi sebisa mungkin jangan buang sembarangan karena memang sampah popok itu pasti banyak sekali dibuang di kali dan akan mencemari lingkungan. Nah, maka dari itu kalian bisa dikumpulkan terlebih dahulu, dijadikan satu, ya dibungkus plastik. Lalu nanti apabila ada petugas kebersihan, nanti bisa diserahkan, bisa dikasih nama bahwa itu adalah sampah popok ataupun sampah pembalut. Jadi tidak tercampur dengan sampah lainnya. Jadi tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, untuk penanganan sampah ini biasanya itu dibakar oleh petugas kebersihan. Nah, sebenarnya ada beberapa tips sih agar kita bisa meminimalisir penggunaan popok dan juga pembalut yang notabene adalah sampah reguler yang pasti selalu dihasilkan di rumah tangga. Nah, bisa menggunakan popok reusable ataupun popok kain. Nah, untuk pembalut bagi wanita bisa menggunakan menstrual cup. Nah, itu dia tadi beberapa jenis-jenis sampah. Nah, pasti Sobat Pancasila sudah paham nih, sampah ini termasuk sampah apa, sampah B termasuk sampah apa. Nah, coba dicek nih, apakah tadi sudah mendengarkan video dengan baik, memahaminya. Akan ada sedikit quiz time. Bagi yang bisa menjawabnya akan dapat poin lebih oleh guru pendamping. Oke. Jadi, pertanyaan pertama yang termasuk sampah organik basah adalah, silakan tunjuk tangan dan jawab pertanyaannya. Ya, jawabannya yaitu kalau sampah organik basah, kuah, kaldu, dan juga tulang belulang ya. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana sih membuang sampah obat-obatan? Yuk, siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, jawabannya yaitu simpan dahulu ya, dikumpulkan terlebih dahulu obat-obatan yang kadaluarsa, jangan buang sembarangan, dan Sobat Pancasila bisa kumpulkan ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Nah, itu dia tadi tentang jenis-jenis sampah, dan semoga setelah Sobat Pancasila memperhatikan video ini, Sobat Pancasila jadi lebih paham lagi jenis-jenis sampah dan bisa memilah sampah dengan baik dan benar. Jadi di rumah Sobat Pancasila jangan lupa yuk
dibuat sampah yang berbeda-beda antara sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan lain-lain. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.